Assalamualaikum Sobat Football United ya. Manchester United gagal menang, nyaris menang, situasi ataupun skor berakhir dengan 2-2. Andre Onana ya, lagi-lagi Andre Onana sebelum pertandingan melakukan war dengan Nemanja Matic. Tapi menurut gue justru ini berbalik ya keadaan, karena dua gol yang diciptakan oleh Lyon, terutama gol pertama, gue nanti akan ke sana ya, dan juga gol kedua. Tapi sebelum ke sana, gue ingin membahas dulu situasi review kali ini ya. Jadi starter Manchester United ini hampir seperti yang gue bahas di preview, kecuali Joshua Zirkzee yang disimpan di bangku cadangan, dan Ruben Amorim lebih memilih Rasmus Højlund. Lalu sesuai dengan yang dibahas di preview juga, Lyon di babak pertama langsung tampil ambil inisiatif, mereka dominan di possession, dan Manchester United sendiri yang melakukan pendekatan seperti yang mereka lakukan di Derby of Manchester. Artinya mereka lebih banyak bertahan, dan memang kuatnya pertahanan ini nampaknya menjadi fokus utama di babak pertama. Terjadi menurut gue ya perang di sektor sayap, terutama di sisi kiri Lyon atau di sisi kanan Manchester United. Ada adu agresivitas dari Nicola Tagliafico menghadapi Diogo Dalot. Jadi memang ada semacam kayak adu agresivitas dari dua pemain ini. Dan ini juga di sisi lain menurut gue banyak menahan pergerakan dari Diogo Dalot untuk tidak terlalu naik ke daerah pertahanan dari Lyon. Lyon unggul duluan lewat free kick dari Almada. Tidak ada sentuhan dari pemain lain ya ketika free kick itu dilakukan, dan ini mengecoh Andre Onana yang menurut gua errornya ada pada lemahnya refleks dari Andre Onana di situasi tadi. Jadi bahkan sebenarnya bola pun juga sempat menyentuh tangan dari Andre Onana, tapi nampaknya dia tidak siap refleksnya sekali lagi ya. Ini menunjukkan menurut gua situasi yang tidak siap. Apakah gol itu bisa saja dicegah kalau saja Andre Onana lebih siap? Menurut gue iya, walaupun tentu saja ada keadaan juga yang tidak biasa ya, artinya tidak ada sentuhan dari pemain Lyon sehingga bola itu pun langsung deras menuju gawang dari Andre Onana. Tapi sekali lagi menurut gue, kalau seandainya konsentrasi fokus Andre Onana lebih siap di keadaan seperti tadi, gol itu bisa dihindari. Dan sebenarnya di babak pertama sendiri ya, gue menilai Lyon ini tidak terlalu istimewa. Artinya mereka pun juga banyak melakukan kesalahan, mereka banyak melakukan error. Tekanan demi tekanan yang dilakukan pun juga lebih bisa dinetralisir oleh lini pertahanan Manchester United. Dan terkait dengan Manchester United sendiri, menurut gue ada situasi yang menjadi tanda tanya ya, penempatan Bruno Fernandes. Ruben Amorim lebih memilih menempatkan Bruno di sektor kiri, bahkan cenderung ke kiri, ke sayap sebelah kiri ya. Dan ini menimbulkan atau membuat lini tengah Manchester United kurang kualitas. Dan ini selalu menjadi dilema ketika Bruno ditempatkan di lini tengah. Lini depan sering sekali bermasalah. Ketika ditempatkan di lini depan ya, ataupun didorong agak sedikit ke lini serang, maka lini tengah nih. Dan itu yang terjadi menurut gue tadi di babak pertama. Namun ya Manchester United bisa menyamakan situasi 1-1, di mana itu sebenarnya hal yang sangat positif. Di penghujung babak pertama, Leny Yoro mampu memanfaatkan situasi yang diawali free kick dari Bruno Fernandes. Di situ ada perebutan bola, dan ya Leny Yoro mampu menyundul bola dengan deras ke gawang Lyon 1-1. Dan di babak kedua ada perubahan ya, ada perubahan situasi di mana Manchester United lebih dominan di possession. Salah satu faktornya menurut gua ada pada agresivitas pressing yang lebih baik yang dilakukan oleh para pemain Manchester United. Dan gue juga memperhatikan bagaimana posisi Bruno Fernandes ini, yang di babak pertama lebih melebar, di babak kedua lebih ke tengah. Dan ini membuat juga kualitas lini tengah dari Manchester United ini lebih baik jika dibandingkan babak pertama.
Namun demikian kualitas ya dari serangan Manchester United ini masih bermasalah. Ada salah satu contohnya ketika Manchester United bisa melakukan fast break, counter attack ya. Joshua Zirkzee yang menggantikan Rasmus Højlund memberikan umpan ke Garnacho, dan Garnacho memberikan umpan ke Bruno Fernandes yang tidak pas. Padahal di saat itu ada momentum yang bagus bagi Manchester United untuk bisa ya mungkin menciptakan momentum atau bahkan peluang. Dan di 15 menit terakhir cukup seru, kedua tim saling berbalas serangan dan terlihat kedua tim ini sama-sama mencari kemenangan. Dan nyaris di penghujung babak kedua, Manchester United bisa unggul melalui Joshua Zirkzee. Sebenarnya kalau dilihat dari gol yang diciptakan ya, artinya menit yang diciptakan oleh Joshua Zirkzee ini di menit ke-8 ke 87 88 ini menit yang pas sebenarnya ya, karena ya sesaat lagi pertandingan akan selesai, Manchester United mencetak gol, proses gol pun juga bagus, ada assist dari Bruno Fernandes dan juga finishing yang kelas dari Joshua Zirkzee. Tapi sayang justru di periode penghujung injury time Lyon mampu menyamakan kedudukan melalui Ryan Cherki. Ada situasi di mana Lyon melakukan serangan, ada tendangan yang berhasil diblok oleh Andre Onana, tapi tidak berhasil diamankan ya, karena maksudnya ditangkap, bolanya terlalu keras, lalu jatuh ke pemain Lyon, dan Cherki, situasi one on one dengan Andre Onana, dia mampu mengecoh Andre Onana, dan menyamakan situasi menjadi 2-2. Gua menilai apakah gol kedua itu ada error dari Andre Onana. Gua menilai itu bukan error, tapi itu lebih ketidakmampuan teknis. Di mana situasi one on one, dia terkecoh oleh bola yang ditendang oleh Cherki. Sebenarnya save yang dilakukan oleh Andre Onana di save yang pertama ya, sebelum bola itu jatuh ke Cherki, itu sebenarnya save yang bagus, bola yang cukup keras. Dia pas positioningnya, bahkan di salah satu komentator yang menggunakan bahasa Inggris mengatakan good save by Onana. Tapi ya Cherki, dan Cherki pun juga menurut gua tidak ada pemain Manchester United lainnya yang menghalangi pergerakan dari Cherki. Jadi Lindelof misalnya ataupun pemain lain ya, ini justru tertinggal posisinya, termasuk juga Kobbie Mainoo dan pemain-pemain lain ya, betul-betul lepas dari pengawasan lini belakang Manchester United. Jadi kalau seandainya Andre Onana dihakimi, gue lebih melihat ada pada gol pertama dari Lyon. Di situ jelas ada kesalahan, ada error, individual mistake dari seorang Andre Onana. Tapi anyway, hasil seri ini membuat ya peluang Manchester United masih ada, karena leg kedua akan berlangsung di Old Trafford. Tapi tentu saja harus ada perbaikan yang dilakukan. Apakah misalnya mengistirahatkan Andre Onana, memainkan kiper lainnya ya yang dimiliki oleh Manchester United, karena seperti yang tercantum di bukan line up tapi di bangku cadangan, Altay Bayindir sudah ada di sana. Kiper senior Tom Heaton pun juga sudah kembali lagi. Jadi kiper senior Manchester United full tim semua nih. Dan menurut gue ini harus dilakukan evaluasi oleh Ruben Amorim. Itu pertama. Yang kedua, ya positioning dari seorang Bruno Fernandes. Karena Andre Onana itu di satu sisi, tapi di sisi lain gue melihat juga bagaimana peran dari Bruno Fernandes yang tidak maksimal di babak pertama. Gue lebih menyoroti positioning yang tidak pas dari kepada seorang Bruno Fernandes ya. Karena di babak kedua ketika dia ditempatkan lebih ke tengah, ya Manchester United tampil lebih bagus. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, gue menilai Garnacho. Lagi-lagi Garnacho. Gue menilai dia tidak maksimal ya dalam mengisi lini serang Manchester United. Banyak keputusan-keputusan yang tidak pas di pertandingan tadi. Memang dia punya kecepatan, memang dia punya keberanian penetrasi, tapi itu tidak cukup. Itu saja tidak cukup. Butuh kualitas juga yang bagus. Dan gue menilai pemain seperti Kobbie Mainoo misalnya, tadi yang diberi kesempatan menggantikan Garnacho. Gue menilai Kobbie Mainoo memberikan karakter yang berbeda di lini serang Manchester United. Pun juga seorang Mason Mount.
ini bisa diperhatikan, bisa dipertimbangkan sorry ya, untuk ditampilkan Mason Mount. Lalu Joshua Zirkzee, di mana Joshua Zirkzee di 2 pertandingan terakhir ketika menghadapi Manchester City dan juga ketika menghadapi Lyon, ketika dia tampil dari bangku cadangan, dia justru bisa memberikan ancaman yang lebih dibandingkan dengan seorang Rasmus Højlund. Mungkin ini juga bisa dipertimbangkan untuk menempatkan atau memainkan Joshua Zirkzee lebih dulu dibandingkan Rasmus Højlund. Kurang lebih seperti itu hasil yang menurut gua ya sangat disayangkan ya, karena Manchester United sudah sangat dekat untuk meraih kemenangan. Tapi ini juga bukan berarti pintu sudah tertutup. Mudah-mudahan di Old Trafford ada perbaikan sehingga Manchester United bisa meraih kemenangan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Jangan lupa like, subscribe, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.